Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'd. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pagi ini tentunya lebih panjang waktu kita dan tidak ada beban. Kalaupun ceramahnya panjang, bisa kita keluar jika ada keperluan. Kalau tadi malam kan agak repot. Setelah pengajian ada sholat tarawih. Ya, tentu ini beda secara kejiwaannya. Hadirin muliakan Allah Subhanahu wa taala, tentu ini pun tidaklah panjang. Kalaupun panjang nanti bisa dibuat kode. Nah, kodenya bisa dengan berdehem, kita tutup dengan salam terus. Sepakat ya? Hadirin dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana lanjutan dari pembahasan kita tadi malam setelah sholat Isya menjelang sholat tarawih, bahwa syarat masuk surga itu bahwa orang beriman tersebut bersih daripada dosa. La yadkhuluha illa thayyibun, bahwa surga itu tidak bisa dimasuki kecuali oleh orang yang baik, dan orang itu tidak dikatakan baik sebelum ia bersih daripada dosa-dosanya. Karena itu tadi malam kita sebutkan ada 3 tahapan. Tahapan pertama, pembersihan dosa adalah semasa hidup di dunia dengan 4 hal yang telah kita sebutkan. Jika 4 hal yang telah disebutkan tadi malam semasa di dunia belum juga membersihkan dosa seorang mukmin, maka ada tahapan kedua, yaitu alam barzakh atau alam kubur. Pada tahapan kedua ini, pembersihan dosa orang beriman dengan 3 hal. Hal pertama adalah salatu ahlil iman, salat jenazah yang dilakukan oleh orang-orang kepada si mayit. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min rajulin muslimin yamutu fayaqumu ala janazatihi arba'una rajulan la yusyrikuna billahi syai'an illa syafa'ahumullahu fi." Tidaklah seorang laki-laki muslim meninggal dunia lalu disolatkan jenazahnya oleh 40 orang yang tidak mensyirikkan Allah dengan sesuatu apapun, melainkan jenazah itu akan Allah berikan syafaat padanya. Ini penting sekali sedang jemaah sekalian, ketika kita mendengar ada jenazah yang mau disolatkan, kita kenal atau tidak kita kenal, satu kampung atau bukan, maka terakhir sekali diharapkan oleh jenazah itu adalah dari orang yang masih hidup bisa mensolatkan mereka. Maka kita berlomba-lomba untuk membantu memberi syafaat terakhir kepada ahli mayit, kepada mayit tersebut. Meskipun tentu sangat disayangkan di sebahagian tempat lebih banyak kaum muslimin melayat ahli musibah dibandingkan mensolatkan jenazah. Padahal sangat-sangat dibutuhkan oleh mayit itu adalah banyaknya orang-orang yang mensolatkannya, dan ini sangat menyedihkan. Tentu tidak ada masalah kita melayat ahli musibah, ini juga mendapatkan pahala, akan tetapi hanya untuk orang yang melayat itu saja. Sedangkan untuk solat jenazah, selain mendapatkan pahala kepada si mayit, juga bagi orang yang solat ini mendapatkan pahala 1 qirat. 1 qirat apa? Bagaimana itu besarnya? Seperti gunung Uhud. Maka jangan pernah kita lewatkan. Dimanapun kita mendapatkan informasi solat jenazah, kita berlomba-lomba untuk mensolatkannya. Ini yang pertama yang bisa menggugurkan dosa si mayit setelah meninggalnya. Kemudian yang kedua adalah hukuman, ancaman dan segala mara bahaya yang ada di alam kubur yang dirasakan oleh si mayit juga sebagai bentuk pengguguran dosa, pembersihan si mayit tersebut. Jika telah disolatkan oleh orang yang masih hidup, masih juga ada dosa si mayit itu, maka yang kedua adalah adanya hukuman, mulai dari pertanyaan 2 malaikat, "Man rabbuka, man nabiyuka, ma dinuka," dan juga
kondisi-kondisi yang menyakitkan yang ada di alam kubur itu juga sebagai bentuk pengguguran dosa si mayit tersebut sebelum nanti diputuskan masuk surga atau masuk neraka. Kemudian yang ketiga yang bisa menggugurkan dosa si mayit itu adalah setelah di alam kubur, amalan-amalan yang memiliki landasan dari orang hidup bisa diberikan kepada orang mati. Apa contohnya? Sedekah yang dilakukan oleh ahli mayit atau puasa yang dilakukan oleh ahli mayit. Sebagaimana disebutkan dalam hadis, man mata wa alaihi shaumun shama anhu waliyuhu. Barang siapa yang meninggal dunia sementara dia punya utang puasa, maka hendaknya ahli warisnya menggantikan puasanya. Ini ahli waris jangan hanya mau menerima warisannya saja, juga diingat apakah ayah kita, ibu kita punya utang berupa ibadah puasa, maka hendaknya kita berlomba-lomba sebagai ahli waris untuk menunaikannya. Juga doa kita kaum muslimin, doa anak yang saleh kepada kedua orang tuanya juga bisa sebagai bentuk pengguguran dosa-dosa jika masih ada dosa si mayit tersebut. Inilah 3 hal yang dapat menggugurkan dosa si mayit di tahapan kedua di alam barzakh. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.